Putri, Aurel, Adril, Bunga, Dian, Cindy, Cinta, Destian, Dinda, Fadli, Jihan, Kanaya, Karisa, Maharani, sakit ya, Maulida, Mia, Billy, masih sakit, Mutia, Nova, Nurbulan, Febiani, Rehan, Rina, Salwa, Sela, Safa, Sabana, Silka, Syakira, Tiara, Veronica, Pinka, Wildan, Zian. Baik, nanti yang tidak hadir cuma 2 orang yang sakit. Baik, kita selanjutnya sebelum ke tujuan belajar, Bapak ice breaking dulu. Mungkin kalian sudah tahu atau yang belum ya. Cuma kita bahas aja. Kita ice breaking. Perlunya itu jangan lupakan orang ketiga. Kalau saya tidak tahu, perlu. Orang ketiga ya. Perlunya jangan lupakan orang ketiga. Orang kesatunya itu Pinka, orang keduanya itu Tiara. Kira-kira orang ketiganya siapa ya? Orang ketiganya Jihan. Betul. Masih bingung. Ada yang mau tahu? Keluarnya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya adalah Jihan. Orang keduanya adalah Rina. Orang ketiganya Destian. Ada yang belum paham? Kelompok ini belum paham. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya itu Kanaya. Orang keduanya itu adalah Silka. Siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Aurel. Keren, ya, bagus ya. Udah pada paham? Kan krunya jangan lupakan orang ketiga. Jadi harus ada orang ketiganya gitu ya. Orang ketiganya harus pakai orang ketiganya. Jadi jangan sama dong. Oke, udah paham ya? Baik, karena kalian sudah fokus, mari kita lanjut ke berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau AI dan membedakannya dari kecerdasan manusia dan hewan. Kemudian mengenal bagaimana AI itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kita juga secara tidak langsung kita tadi juga udah mulai menggunakan AI, tapi disebut dengan unplug. Ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang unplug. Itu tentang apa kemarin? Ada gamenya? Ya, tentang apa? Robot dan navigator. Ya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Terus kemudian yang ketiganya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan AI dibandingkan kecerdasan alami. Kemudian mengenal tokoh dan peristiwa penting dan sejarah perkembangan AI, membandingkan AI nyata dengan AI dalam fiksi ilmiah. Mungkin pernah nonton film-film fiksi ilmiahnya, yaitu Terminator, terus iRobot, dan banyak juga ya yang lain. Kemudian memahami pentingnya AI untuk masa kini dan masa depan. Ya. Selanjutnya, mari kita simak video yang berikut ini. Mohon maaf, bisa minta bantu ambilkan dulu, Bu, berikan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kalian mohon disimak dulu video yang berikut ini. Mohon disimak, nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi setelah melihat tayangan video ini ya. Mohon disimak dulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI
atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan,
AI digunakan telepon kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Kira-kira apa pesan utama dari video yang kita tonton? Mengapa isu AI menjadi perhatian penting dalam kehidupan remaja saat ini? Apa saja dampak negatif yang ditunjukkan dalam video tersebut akibat penggunaan AI, baik untuk individu ataupun masyarakat? Nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa mengerjakan LKPD yang akan nanti dibagikan. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada beberapa poin-poin yang harus diisi ya di LKPD ini. Lembar kerja peserta didik. Ada identifikasi AI di sekitarmu, kemudian ada perbandingan AI versus kecerdasan alami, kemudian ada analisis AI dalam fiksi dan kenyataan, juga ada refleksi dan juga ada kesimpulan. Nanti kalian nanti diisi dan didiskusikan sama kelompoknya. Nanti kita presentasi ke kelompok. Mohon dikerjakan ya. Waktunya 5 menit lah cukup ya. Waktunya 5 menit. Akan dikerjakan. Nama kelompok dua berarti. Pakai nama kelompoknya. Ya, kelompok ya. Di kelompok 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya boleh. Ya, sob, sekarang kalian diskusikan apa yang barusan tadi kita tonton, materi yang video ini kita tonton, kemudian kita diskusikan dari beberapa materi atau soal yang barusan di LKPD. Silakan didiskusikan. Waktunya 5 menit.
nih Pak, yang sebagian bisa dilihat presentasi isinya. Ya. Silakan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Stencu. Sekumpulan yang saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Destian dan teman saya. Saya Najla, saya Salwa, saya Cintaini, saya Julia, saya Rina. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari LKPD. Yang pertama akan dibacakan oleh identifikasi AI di sekitar. Amati kegiatan sehari-hari yang melibatkan AI, misalnya rekomendasi dari YouTube, Google Map, Siri, atau Google Assistant. Tuliskan minimal 3 contoh AI yang kamu gunakan dan jelaskan manfaatnya. Jawabannya ialah WhatsApp, Meta AI, bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. TikTok bisa mencari informasi, dan Shopee bisa berbelanja online. Saya kembalikan selanjutnya, soal yang kedua akan ditanyakan oleh Alvira. Adanya kami persilakan. Perbandingan AI dengan kecerdasan alam. Apabila tabel berikut dalam perbandingan AI dan disebutkan sama. AI kelebihannya bisa berpikir secara besar, bagi manusia kelebihannya membutuhkan waktu untuk selanjutnya, soal ketiga yang akan dibacakan oleh Mutia. Analisis AI dalam fiksi kenyataan. Dari salah satu film, serial, game yang menampilkan AI, misalnya Iron Man, Masina Will membandingkan gambar AI dalam film dengan AI nyata yang ada di saat ini. Jawabannya game Roblox. Di kenyataannya bisa naik gunung. Kembalikan ke moderasi. Selanjutnya, refleksi yang akan dibacakan oleh Cinta. Bagaimana menurutmu AI bisa membantu kehidupanmu di masa depan? Jawabannya, bisa mencari informasi secara instan atau bisa membuat alat-alat yang canggih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara. Tiga hal yang pelajari hari ini mengetahui kelebihan dan kekurangan AI. Mengetahui cara menggunakan sekian jawaban LKPD dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kelompok 2 sudah terjadi. Berikutnya kelompok berapa? Yang sudah siap? Nggak usah semuanya, tapi diwakili aja sama 2 orang ya. Diwakili sama 2 orang biar kelompok 1 akan presentasi ya, diwakili oleh 2 orang.
Mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil jawaban kami mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Saya Maulida. Saya Bella. 1. Identifikasi AI di sekitarmu. Amati kegiatan sehari-hari yang melibatkan AI. Misalnya rekomendasi itu Google Maps, Siri atau Google Assistant. Tuliskan minimal 3 contoh AI yang kamu gunakan dan manfaatnya. Yang pertama yang kami gunakan yaitu Gemini AI. Kami menggunakan Gemini AI untuk mencari informasi. Yang kedua, kami menggunakan Canva. Kami menggunakan Canva AI untuk membuat atau mengedit gambar dan video. Yang ketiga ada PPTX. Kami menggunakan PPTX untuk membuat PowerPoint atau file dokumen. Yang kedua ada perbandingan AI versus kecerdasan alami. Angkati tabel berikut ini dengan kelebihan AI dan kelebihan manusia. Kelebihan AI bisa mempersingkat waktu dan tidak membuang waktu. Sedangkan kelebihan manusia lebih teliti dalam hal apapun. 3. Analisis AI dalam versi kenyataan. Pilih satu film, serial, game yang menampilkan AI, misalnya Iron Man, X-Machine, Wallhead. Bandingkan gambaran AI dalam film dengan AI nyata yang ada saat ini. Jawaban Handrik. Mengusir roh jahat atau dukun. 4. Refleksi. Bagaimana menurutmu AI bisa membantu kehidupanmu di masa depan? Jawabannya, membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat dan membuat manusia lebih mudah membagi waktu. D. Kesimpulan. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. 1. Apa itu AI? 2. Kelebihan dan kekurangannya AI. 3. Perbandingan kecerdasan alami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Terima kasih. Berikutnya kelompok Pak, jangan diwakilkan saja 2 orang. Diwakili 10 orang. Ayo. Ya, ayo. Jalan. Ayo, salam. Apa-apa ya? Gila, gila. Oh, enggak. 2 orang. Persiapan ya laki-laki. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. Pertama-tama, kegiatan 1, identifikasi AI di sekitarmu. Amati kegiatan sehari-hari yang melibatkan AI, misalnya rekomendasi YouTube, Google Maps, Siri atau Google Assistant. Tuliskan minimal 3 contoh AI yang kamu gunakan dan jelaskan manfaatnya. Jawabannya, kita perlu mengetahui informasi yang sedang
2. Mengkajikan AI dan versi kecerdasan alami. Lengkapi tabel berikut dengan kelebihan AI dan kelebihan manusia. Aspek kelebihan AI bisa menjawab semua pertanyaan atau masalah manusia. Manusia mempunyai kemampuan terbatas. Nomor 3, ucapan oleh tiga, analisis AI dalam fiksi versus kenyataan. Pilih salah satu film yang menampilkan AI, misalnya Iron Man, Ex Machina, Warface. Membandingkan gambaran AI dalam film dengan AI nyata yang ada saat ini. Jawabannya Avatar, kalau game seperti Mobile Legends atau Genshin. Terus nomor 4 akan dibacakan oleh Tia. Refleksi, bagaimana menurutmu AI bisa membantu kehidupan di masa depan? Jawaban, memberi wawasan dan persiapan untuk masa yang akan datang, membuat tren. Kesimpulan akan dibaca oleh kesimpulan, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. 1. Pembahasan tentang AI. 2. Dampak positif untuk kehidupan manusia. 3. Resiko AI untuk manusia. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Terima kasih ya. Dan kelompok terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Identifikasi AI di sekitarmu. Amati kegiatan sehari-hari yang melibatkan AI, misalnya rekomendasi YouTube, Google Maps, Siri, atau Google Assistant. Tuliskan minimal 3 contoh AI yang kamu gunakan dan jelaskan manfaatnya. 1. ChatGPT membantu kegiatan sehari-hari seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan. 2. Aplikasi Instagram mengubah wajah. 3. Coba AI untuk membuat video presentasi. 2. Perbandingan AI vs kecerdasan alami. Lengkapi tabel berikut dengan kelebihan AI dan kelebihan manusia. AI bisa mengerjakan tugas selama 24 jam tanpa berhenti. Manusia lebih kreatif daripada AI karena AI dibuat oleh manusia. 3. Analisis AI dalam fiksi dengan kenyataan. Pilih satu film atau serial atau game yang menampilkan AI, misalnya Iron Man, Ex Machina, Warface. Bandingkan gambaran AI dalam film dengan AI nyata yang ada saat ini. Transformer. Di dalam film Transformer, AI bisa menjadi robot dan mobil. Sedangkan di dunia nyata, AI lebih banyak membantu manusia. 4. Bagaimana menurutmu AI bisa membantu kehidupan di masa depan? Dengan misalnya membuatkan makalah untuk tugas kuliah. D. Kesimpulan. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. 1. AI lebih dari satu, bukan hanya ChatGPT saja. 2. AI sangat berpengaruh dalam kehidupan. 3. Dan kami jadi lebih memahami AI. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus presentasinya. Dan kalian nanti sudah paham tentang materi ini. Berikutnya
kognitif manusia, belajar, bernalar, mengambil keputusan. Meningkatkan efisiensi pekerjaan, membantu pengambilan keputusan dan menciptakan inovasi baru. Mendukung keamanan, layanan publik hingga personalisasi pengalaman pengguna. Perbandingan kecerdasan alami versus kecerdasan buatan. Kecerdasan alami atau manusia hewan, kreatif ya. Kalau manusia itu lebih kreatif, kontekstual, emosional dan alami. Sedangkan kecerdasan buatan itu konsisten, cepat memproses datanya, bisa bekerja tanpa henti dan mudah diplikasi. Nah itu tadi ya ada. Nah ini jawabannya. AI itu unggul dalam analisis data besar, sementara manusia unggul dalam kreativitas dan pemahaman emosional. Jadi kalau emosional lebih ke humanis, jadi lebih ke humanis. Ya, ada fiksi dan realita. Fiksi ilmiah itu ya sering digambarkan punya emosi, kesadaran, atau bahkan menguasai dunia. Padahal itu nyata AI itu masih neo AI atau terbatas, hanya mampu pada tugas spesifik saja tanpa kesadaran atau emosi. Yang pentingnya AI saat ini sudah hadir di kehidupan sehari-hari, contoh di medsos atau media sosial, kombinasi konten, asisten virtual, game, hingga alat bantu belajar. Nah, berperan besar dalam sektor global, kesehatan, mitigasi bencana, transportasi, efisiensi industri, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, sejarah singkat AI ini sekitar tahun 1950-an, yaitu Alan Turing dengan tes ini. Kemudian 1956 oleh John McCarthy memperkenalkan istilah artificial intelligence di tahun 1990. Kemudian di 1997 ada Deep Blue mengalahkan Billy Castro. Ada 2016 AlphaGo mengalahkan Lee Sedol. Nah, tokoh penting ini Alan Turing, McCarthy, Alan Newell, Herbert Simon, Kevin Hinton, maupun Yeshua Bingham, yaitu tokoh-tokoh dari AI. Nah, untuk evaluasinya nanti kita mudah-mudahan kalau ada waktu di hari ini sangat ya, nanti di pertemuan berikutnya untuk krisis ada. Nanti di WA ya ini. Nah, sekarang refleksi dari pembelajaran ini, saya merasa tertantang untuk lebih kritis dan menggunakan teknologi berbasis AI, bukan hanya sebagai pengguna pasif. Terinspirasi untuk berinovasi, membayangkan bagaimana AI bisa dimanfaatkan di bidang yang saya minati di masa depan. Terdorong untuk bertanggung jawab karena setiap teknologi yang hebat juga membawa konsekuensi yang perlu dikelola dengan bijak. Nah, refleksi ini mengajarkan bahwa memahami AI sejak dini bukan hanya penting untuk karir di masa depan, tapi juga untuk membentuk sikap etis dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini, yaitu menanti kalian bisa mengerjakan proyek individu atau kelompok, seperti membuat jurnal observasi penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Nanti ada tugasnya. Kemudian mempresentasikan hasil pengamatan, Anda dapat berbagi wawasan dan melatih keterampilan komunikasi. Kemudian melanjutkan eksplorasi mandiri dengan mencoba aplikasi AI lain, misalnya ChatGPT, Gemini, Teachable Machine secara etis. Nah, nanti kalian coba di pertemuan berikutnya kita mengerjakan proyek ya, boleh individu atau kelompok, yaitu nanti membuat jurnal observasi, jurnal pengamatan penerapan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana penelitian kita mengobservasi pengamatan terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, itu apa aja dan apa manfaatnya. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia, namun tetap berbeda karena tidak memiliki kesadaran, emosi, dan intuisi. AI memiliki banyak keunggulan seperti kecepatan, konsistensi, dan kemampuan analisis data besar, tetapi tidak bisa menggantikan kreativitas, adaptabilitas, dan empati manusia. Peran AI semakin penting dalam kehidupan modern, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemecahan masalah global. Belajar AI sejak ini membantu siswa menyiapkan diri menghadapi masa depan dan teknologi yang semakin maju dengan sikap kritis, kreatif, dan berpikir